warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Awi Rahmadani dengan NIM 231141057, program studi Psikologi Islam kelas 1B. Nah, adanya video ini digunakan untuk sedikit mengedukasi tentang apa itu filsafat dan juga memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Ibu Puput Bilestari. Nah, di sini sebenarnya ada dua bagian. Yang pertama nanti saya akan memaparkan apa itu filsafat ilmu, lalu apakah saya sudah bisa menerapkan nih cara-cara berpikir filosofis terhadap kehidupan sehari-hari saya. Lalu yang ketiga, apa sih kaitan dari cabang-cabang filsafat yang yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi terhadap program studi atau bidang keilmuan yang sedang saya ampu sekarang. Nah, untuk pertama, saya akan membawakan tentang apa itu filsafat dan filsafat ilmu. Apa sih filsafat itu? Filsafat berasal dari dua kata atau berasal dari bahasa Yunani yaitu philo dan sophia. Apa sih philo? Philo adalah cinta yang mendalam. Lalu sophia adalah kebijaksanaan. Jadi, filsafat atau filosofia itu adalah cinta yang mendalam terhadap kebijaksanaan atau kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Nah, membahas tentang filsafat, pastinya juga ada ilmu filsafat, di mana ilmu filsafat itu merupakan dasar-dasar dari ilmu pengetahuan. Nah, dasar-dasar ilmu pengetahuan itu pastinya kita akan diajarkan untuk berpikir filosofis tentunya. Nah, berpikir filosofis tersebut, kita pasti diajak untuk bisa berpikir secara logis, berpikir secara kritis, dan kita juga diharuskan untuk mampu menerapkannya dalam bentuk karya tulis. Nah, kan kita nih harus bisa menerapkan dalam bentuk karya tulis. Bagaimana kita bisa menerapkan bentuk karya tulis tapi kita tidak mengetahui nih bagaimana cara berpikir secara filsafat atau berfilsafat. Nah, berpikir secara filosofi sendiri pastinya kita harus memenuhi 4 komponen. Di antaranya yang pertama, kita harus bisa berpikir secara radikal, di mana kita berpikir itu secara mendasar dan mengakar. Lalu yang kedua, kita harus bisa berpikir secara sistematis, di mana apa yang kita kaji dan apa yang kita pikirkan tuh harus saling berkaitan satu dengan hal lainnya. Lalu yang ketiga, kita harus bisa berpikir secara universal atau global dengan melihat berbagai sudut pandang untuk melihat segala sesuatu hal yang kita bahas. Lalu yang keempat, kita harus berpikir secara spekulatif, di mana kita harus mampu memberikan dugaan awal saat kita mengkaji suatu peristiwa. Pertanyaan kedua, apakah saya sudah bisa berpikir secara filosofis pada kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah iya, sudah. Karena di lingkup perkuliahan sendiri kita pastinya ada tuh berkelompok dengan satu kelas, lalu melakukan diskusi dalam pembuatan jurnal, makalah, lalu membuat esai, dan juga dalam lingkup organisasi pun kita ada forum diskusi membahas tentang hal-hal yang menjadi isu terkini, di mana di situ kita semua beradu argumen, beradu pendapat, dan saling melengkapi satu dengan lainnya dengan kajian terlebih dahulu objek yang dijadikan sebagai bahan diskusi tersebut. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada poin ketiga, yaitu apakah ada kaitan dari cabang-cabang ilmu filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi terhadap bidang keilmuan yang sedang saya tekuni sekarang. Masuk kepada ontologi, yaitu apa sih dikaji oleh bidang yang saya tekuni sekarang, yaitu psikologi Islam. Di psikologi Islam sendiri mengkaji tentang apa itu jiwa atau soul, bagaimana jika jiwa itu bermasalah, lalu bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk melakukan pengobatan. Dalam jiwa tersebut, pastinya ada juga masa perkembangan manusia. Dan selain itu kita juga mengkaji apa saja itu gangguan mental, apa saja yang bisa mempengaruhi mood seseorang. Mungkin itu cakupan sempitnya. Dan untuk yang kedua yaitu epistemologi, dari mana sih ilmu-ilmu kita sebagai mahasiswa tuh memperoleh ilmunya dari mana? Yang pertama pastinya kita memperoleh dari dosen ya, dijelaskan oleh dosen, lalu kita mengembangkannya sendiri, lalu kita baca buku acuan belajar, lalu kita memperoleh dari website, jurnal, lalu media sosial lainnya, dan pastinya kita mengembangkannya lagi dengan membuat esai, membuat jurnal berkaitan dengan hal tersebut. Lalu poin ketiga yaitu aksiologi. Teori apa saja sih yang ada di dalamnya tuh? Yang saya ingat waktu mata kuliah psikologi umum yang diajarkan oleh Ibu Gadis, di sana kita membahas tentang teori perkembangan manusia, di mana di dalam teori perkembangan manusia itu terdapat 3 teori. Yang pertama yaitu teori nativisme, yang kedua empirisme, dan yang terakhir adalah teori
konvergensi. Nah, lalu metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran tersebut? Untuk metode yang digunakan, kita sebagai mahasiswa itu sebenarnya sangat luas ya. Kita bisa melakukan banyak hal, diantaranya kita juga bisa turun langsung ke lapangan. Kita bisa mengkaji secara online karena media sosial sekarang kan cakupannya luas, jadi kita bisa memperoleh ilmu dari sana juga. Lalu kita biasanya tuh menerapkan ilmu-ilmu tersebut tuh, bagian penerapan ilmu yang kita peroleh pada masa kuliah, kita terapkan secara langsung. Dimana saat itu kita bisa melakukan observasi atau kunjungan kepada tempat-tempat tertentu, yaitu bisa saja panti jompo, bisa saja panti asuhan, bisa saja rumah sakit jiwa, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya di lingkup seperti itu, di lingkup masyarakat sendiri kita sebenarnya bisa kok. Seperti halnya kita menerapkan nih kepada diri sendiri saat isu-isu terkini maraknya hal-hal negatif, dimana kita harus bisa menerapkan kepada diri sendiri bagaimana agar kita tidak menjadi korban selanjutnya atas kejadian-kejadian yang mungkin akan merugikan banyak orang, terutama diri sendiri. Untuk penerapan kepada masyarakat sendiri, contohnya kita menerapkan kepada teman. Saat teman ada suatu tekanan, kita bisa membuka lebar-lebar telinga serta pundak kita agar kita memberikan mereka tuh space agar bisa bercerita, dan nantinya tuh kita saling berbagi, dimana mereka merasa lebih lega mungkin karena merasa didengarkan. Dan juga kita bisa menerapkan tuh tahap perkembangan manusia kan umur sekian-sekian harus menggunakan metode pengasuhan yang seperti apa. Itu bisa kita terapkan kepada adik kita, keponakan kita, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video awal ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Ramadhani dalam video wawancara, yaitu video bagian kedua. Nah, di video wawancara kali ini saya akan membahas tentang 3 cabang ilmu filsafat yang akan saya tanyakan kepada narasumber saya. 3 cabang ilmu tersebut diantaranya pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebelum masuk lebih lanjut, saya akan mempersilahkan narasumber saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Paskajul Fajar, NIM 231231023, Prodi Manajemen Dakwah kelas 1A. Baik, apakah bisa saya mulai sesi pertanyaannya? Oke. Nah, secara spesifik, apa yang dikaji dan dipelajari dalam keilmuan atau program studi yang saat ini Anda tekuni? Baik, untuk sekarang saya program studi mempelajari tentang ilmu dakwah. Mungkin bisa diberikan sedikit gambaran tentang apa itu ilmu dakwah? Jadi ilmu dakwah secara umum ialah cara-cara atau tuntutan-tuntutan untuk seharusnya manusia itu bisa mempercayai, menganut akan hal yang bisa kita sampaikan. Nah, berkaitan dengan ilmu dakwah nih, Iya. Bagaimana ilmu yang Anda tekuni tadi itu diperoleh? Baik, saya memperoleh ilmu tersebut antara lain dengan penjelasan dosen, pembacaan jurnal-jurnal, artikel-artikel, serta diskusi bersama sahabat saya di kelas. Nah, tadi kan kita sudah membahas dengan narasumber tentang apa objek yang dikaji, lalu bagaimana ilmu dakwah itu, lalu bagaimana cara memperoleh keilmuan tersebut. Sekarang kita masuk kepada aksiologi, yaitu teori apa saja sih dan metode apa saja yang digunakan dalam manajemen dakwah tersebut, dalam ilmu dakwah tersebut. Untuk teori, saya sudah mempelajari tentang teori pendekatan secara teologis. Jadi pendekatan secara teologis ialah secara teologis adalah cabang ilmu filsafat di mana dia mengenalkan hakikat Tuhan yang sebenarnya dan keberadaannya juga. Juga teori-teori lain yang menjelaskan tentang seperti teori histori, yaitu bagaimana kita mengetahui latar belakang peristiwa kejadian suatu hal di masyarakat untuk kita menyampaikan suatu ajaran dakwah kita dengan mudah. Juga teori sosiologis, yaitu bagaimana kita melihat suatu masyarakat secara umum lebih jelas agar kita bisa masuk dengan mudah untuk menyampaikan hal dakwah tersebut kepada masyarakat umum dan bisa diterima oleh masyarakat umum yang lainnya. Untuk metode-metode yang bisa digunakan ada 3 metode. Yang pertama itu adalah metode Bilhal. Metode Bilhal adalah metode yang menggunakan sikap, cara kita untuk menyampaikan hal. Jadi
Metode ini digunakan diawali dari kita dulu untuk kita menyikapi suatu hal yang baik. Dan yang kedua adalah metode bilisan, yaitu metode yang menggunakan gaya bicara, kosakata untuk menarik minat, menarik minat masyarakat untuk menyetujui hal pendapat kita. Dan yang ketiga adalah metode bil kalam. Metode ini sering digunakan oleh penulis-penulis bagaimana mereka tuh menyampaikan suatu ide mereka tentang dakwah ke dalam buku mereka, sehingga metode ini sering digunakan oleh para penulis untuk menyampaikan ajaran dakwah tersebut. Baik, teori-teori dan metodenya sebenarnya sangat menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Nah, sekarang untuk narasumber sendiri nih, bagaimana sih menerapkan keilmuan yang sudah Anda jelaskan tadi itu kepada kehidupan Anda sehari-hari? Saya menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari saya, antara lain dengan mengkaji suatu hal yang belum pernah saya ketahui, kemudian melihat suatu rumusan masalah yang terjadi di masyarakat melalui teori-teori yang setelah saya pelajari. Saya lihat, saya teliti perlahan-lahan, kemudian saya terapkan yang sudah saya pelajari. Contohnya bisa diterapkan di masyarakat umum. Saya mendapatkan hal itu juga dari pengajian-pengajian yang sedang terjadi. Juga saya bisa menerapkan hal itu dengan mudah karena di kalangan lingkungan saya dibantu dengan lingkungan. Terima kasih. Wawancara kali ini cukup menarik dengan pemaparan yang mudah dipahami. Mungkin itu saja yang bisa narasumber saya sampaikan dan saya juga dampingi di sini. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.